Shalom. Kali lagi semua dengar shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya, haleluya. Kita bersyukur bahwa kita di tempat ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan untuk setiap kita, amin. Mari sama-sama sebelum kita beribadah, kita mau bersaat teduh sebentar. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Begitu luar biasa untuk setiap hidup kita. Naikkan setiap rasa syukur kita kepada Tuhan. Lakukan Tuhan apapun yang kau lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami Tuhan, kami mau menyembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus mau berterima kasih dan bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat
sapa sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin, yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Boleh salam kanan kiri depan belakang. Kita mau bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kau jalan kebenaran dan kehidupan untuk setiap kami. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita mau katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam apa? Di dalam namanya
Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan. Serukan, bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Amin. Serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sama-sama kita mau katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Dengan tepuk tangan kita musik memuji Tuhan. Haleluya. Aku mau bernyanyi, bersuka hanya untuk Tuhan. Haleluya. Sama-sama jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau katakan, mari serukan, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sama-sama kita mau katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, haleluya. Yang diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Silakan kembali duduk, brother and sister. Kita akan mendengarkan Tang Siti News. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of
bersyukur buat kesetiaan-Mu yang begitu luar biasa. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Engkau menuntun kami, Engkau menguatkan kami. Engkau juga nyatakan Tuhan banyak hal yang baik. Walaupun ada tantangan persoalan, kami percaya bersama-Mu kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Kalaupun ada persoalan, kami juga percaya Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk kami bisa melewati setiap persoalan kami. Tuhan, kami juga butuh firman yang menuntun kami di tengah-tengah keadaan yang gak pasti. Kami butuh yang pasti, kami butuh jaminan, kami butuh yang gak berubah, yaitu Tuhan sendiri dan firman-Mu yang tetap ada sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Kita deklarasikan firman Tuhan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku, aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri, aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau difoto dulu sebentar. Oke, Bapak Ibu, bro and sis. Brother and sister, Efesus 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita baca 5 ayat bersama-sama ya di depan, bisa tolong ditampilkan. Efesus 5, 2, 3, hai hamba-hamba, ya yang semangat, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu Tuhan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saya bersyukur bisa kembali bersama-sama brother and sister. Saya nggak lama hari ini khotbahnya. Hari ini kita akan belajar 2 minggu lalu mungkin hamba Tuhan yang di tempat ini sudah menyampaikan satu judul yang merupakan slogan dari siapa namanya presiden kita yang hari ini terakhir saudara jadi presiden, Pak Jokowi, work atau kerja dan hari ini masih ada hubungannya dengan kerja dan saya pikir ini penting sekali buat kita semua, yaitu your work matters, atau artinya adalah pekerjaan kita itu penting. Katakan bersama saya, pekerjaan saya penting. Kenapa penting? Nanti kita tentu akan renungkan bersama-sama. Kalau saya ngomong kerjaan, yang kerja yaitu kerjaanmu, ya itulah dia. Bukan hanya kerjaan, yang punya usaha yaitu kerjaanmu. Yang mungkin di sini ada ibu rumah tangga, ya ibu rumah tangga itu kerjaanmu. Mungkin saudara berkata, saya masih kuliah Pak, itu kerjaanmu. Atau mungkin ada yang pelayanan,
yang jadi full timer. Yang jadi full timer jangan tunduk aja. Ya itu kerjaanmu. Artinya nggak ada yang nggak kena, semuanya kena. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena saya melihat akhir-akhir ini banyak orang yang frustrasi, orang yang mengalami kelelahan, capek. Mungkin sudah ada juga yang sudah burnout dan mungkin sudah mulai depresi. Atau mungkin juga ada yang terpaksa melakukan pekerjaan karena nggak ada lain yang nggak bisa yang bisa dikerjakan, hanya itu saudara yang bisa menghidupinya. Mungkin juga mulai banyak yang ngeluh karena lingkungan kerjaannya yang nggak kondusif, yang nggak cocok, atau mungkin orang-orangnya yang di sekeliling saudara kerja kayaknya nggak juga memberikan kenyamanan, atau mungkin juga yang nggak gitu suka sama bosnya. Namanya bos selalu kembali kepada pasal 1, saudara. Bos selalu benar. Tuh ada yang ngomong benarnya kenceng banget. Emang tuh Pak. Atau ada yang merasa kerjaannya terlalu berat. Waktu saya remaja itu ada satu lagu yang keren banget. Ya, judulnya Jemu, saudara. Katakan bersama saya jemu. Jemu itu artinya bosan, saudara ya, salah satunya. Ya mungkin anak zaman sekarang nggak ngerti lagu ini. Nyanyinya gini, saudara. Kerja keras bagaikan kuda, dicambuk dan didera. Semua tak kurasakan untuk mencari uang. Keren saudara ya, walaupun kerja keras, Kus Plus ini saudara, dia ngajarin semua jangan kita rasain ya, harus kita jalanin saudara. Dia memotivasi kita demi uang, demi kehidupan. Kan kehidupan harus berjalan, setuju ya saudara ya? Enggak setuju juga saya lanjutin. Harus berjalan yang namanya kehidupan, nggak boleh berhenti. Tapi setelah dia memberi semangat itu, dia nyanyi lagi saudara, refsnya yang nggak enak. Kurasa berat beban hidupku. Yeay. Udah ngasih semangat, demotivasi lagi, terbanting lagi. Tapi hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang doa saya ketika saudara mulai capek, lelah, letih, lesu, lunglai, letoy, bahasa Sundanya leles, bahasa kerennya loksoy. Loksoy itu gempor saudara ya. Yuk kita kembalikan semangat kita karena pekerjaan kita penting. Kok mulai depresi ya? Karena pekerjaan kita penting. Katakan bersama saya, kerjaan saya penting. Katakan kiri kananmu, kerja. Katakan haleluya. Nah, kita baca dulu ayat kesayangan kita 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini sebagai pengingat saja yang doa saya membuat saudara semakin kesel gitu ya. Tapi saya yakin firman ini kalau kita hidupi, karena sekarang juga ada hubungannya. Yuk yang mulai capek kita bangkit. Yang kehilangan gairah kita munculkan kembali kegairahan kita. Survei membuktikan bahwa 90% karyawan tidak menyukai pekerjaan mereka. 90%. Jadi yang menyukai cuma 10%. Kalau saudara hari ini, Pak, saya kayaknya kerjanya salah jurusan. Nggak ada masalah. Yuk kita kerjakan dengan cara yang terbaik. Saya dulu STM, saudara. Sekolah Teknik
menengah. Ya, karena saya suka teknik, saudara, senang yang namanya itu, saudara. Tapi karena kehidupan membawa saya bukan terus berkecimpung di sana, saudara. Saya lakukan apa yang bisa saya kerjakan demi untuk bisa menjalani kehidupan. Dibelokkan sama Tuhan, belok sana, belok sini, ujungnya jadi akuntan, saudara. Jauh ya. Ya. Tapi saya melihat bahwa enggak ada yang pernah salah ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya bisa menikmati apa yang saya kerjakan sekarang dan saya enjoy di dalamnya, saya nyaman. Udah jadi akuntan, dibelokin lagi, sudah jadi pendeta. Haleluya. Dan saya juga menikmati semua yang terjadi. Ya mungkin hari ini, nah kita harus hati-hati ketika kita enggak menyukai pekerjaan kita, itu akan berdampak positif, berdampak negatif terhadap produktivitas kita, kreativitas kita. Itu akan sangat terpengaruh. Nah karena itu kalau saudara hari ini engkau bekerja mengerjakan sesuatu yang mungkin belum menjadi sesuatu yang menurut saudara panggilan saudara, yuk kita tetap kerjakan sepanjang kita enggak ada pilihan yang lain. Saya yakin Tuhan akan terus mengarahkan kita hari demi hari sampai kita masuk ke dalam panggilannya. Katakan amin. Ya, kita terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Ya pokoknya seberat-beratnya kerjaan, kalau nggak dikerjain terasa ringan, saudara. Itu jangan dengerin tuh, ya salah itu. Seberat-beratnya kerjaan, kalau kita mau kerjakan, pasti bisa kita selesaikan. Amin. Yang penting jangan kehilangan semangat. Katakan haleluya. Pak, gaji saya kecil. Ya kerjain aja. Gaji itu memang kayak mantan. Numpang lewat doang, saudara. Di sini kan banyak anak muda ya. Kayak mantan, numpang lewat. Ada satu pertanyaan. Kenapa gajah besar? Jawaban satu. Yang kecil namanya gaji. Enggak nyambung kan? Ya udah nggak apa-apa, nggak nyambung juga. Ya, ada saatnya nanti udah ya tawanya ya. Ada saatnya nanti pasti Tuhan berikan yang terbaik. Masa sih kita yang sungguh-sungguh nggak ada yang lihat? Masa kita yang sudah bekerja keras nggak ada yang lihat? Pasti ada yang lihat. Orang Indonesia itu orang paling hebat di dunia. Ya, Paulus mengajarkan kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Paulus sudah tahu yang namanya kenyang, lapar, yang namanya kekurangan, kelimpahan dia udah tahu. Makanya dia berkata, belajar mencukupkan diri. Satu kali ada dua orang, satu dari Spanyol, satu dari Eropa, saudara. Ini cerita, saudara, ngobrol kerjaan dan segala macam. Orang Indonesia tanya, gaji lo di sana berapa? Dia bilang 3.000 euro, ya kira-kira 50 juta. 50 juta itu buat pakai buat apa aja? 1.000 buat tempat tinggal. 1.000 lagi buat makan. Gopek lagi 500 lagi, ya buat rekreasi. Sisanya 500 buat apa? Lu jangan tanya, itu urusan gua, kata orang bule. Nah kemudian saudara, si bule tanya, gaji lu di sini berapa? 5 juta. Buat apa aja? 1 juta buat tempat tinggal. 2 juta buat makan. 1 juta buat anak sekolah. 1 juta buat cicilan motor. 500.000 buat orang tua. Stop. Jangan nyerocos ya, udah lebih itu dari Gotiawan. Udah 5.500.000 ya.
Kurangnya dari mana? Itu urusan gua, lu jangan nanya. Bilang namanya juga cerita. Ya, pokoknya kita semangat. Apapun yang ada pada kita sekarang ini, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti mempersiapkan yang terbaik buat kita semua. Katakan amin. Pengkhotbah 3 ayat 22 di sana dikatakan apa? Aku melihat bahwa gak ada yang lebih baik bagi manusia yang bergembira karena kerjaannya. Sebab itulah bagiannya. Nah, firman ini mengajarkan kepada kita satu hal yang penting. Supaya apa? Supaya kita itu belajar mencintai. Ya, belajar mensyukuri pekerjaan yang ada pada kita pada saat ini. Firman ini juga mengajarkan bahwa karena itulah bagian yang kita lewati harus kita lewati. Walaupun belum seideal yang kita rindukan, kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan itu enggak diukur dari keadaan situasi. Tapi kebahagiaan itu adalah keputusan kita sendiri. Sekeliling kita boleh enggak enak. Orang-orang di sekeliling kita boleh enggak enak. Tapi kalau kita mau bahagia, kita belajar mengambil satu keputusan. Jangan kita terpengaruh dengan sekeliling kita, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi kita putuskan dari diri kita, aku mau bahagia. Tuhan berkatilah orang-orang yang susah di tempat ini. Nggak ada yang mau bahagia. Katakan bersama saya, aku mau bahagia. Lihat kiri kananmu, kamu harus bahagia. Katakan amin. Amin, saudara. Nah, kenapa kita harus bergembira dengan pekerjaan kita? Saudara tidur mungkin sekitar 5, 6, 7 jam. Dan kita harus mengerti bahwa kita bekerja itu jauh lebih panjang waktunya. Bisa 8 jam. Kalau lembur bisa 9 jam. Kalau lemburnya lembur lagi, saudara, bisa 10 jam. Kalau lemburnya lembur dan lembur lagi, matilah kau. Artinya gini, saya mau jelaskan, panjang tuh waktu kita yang kita gunakan. Tidur kita nggak sadar. Paling mimpi buruk atau mimpi indah, saudara. Tapi yang namanya kita kerja, itu kita sadar. Dan itulah keseharian kita. Makanya di situ dikatakan, aku melihat bahwa enggak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Kalau kita ingin bahagia, yuk kita bergembira dengan apa yang kita kerjain. Pak, belum ideal, putuskan untuk bahagia. Pak, gajinya masih kecil, putuskan untuk bahagia. Pak, teman-teman saya ngeselin, putuskan untuk bergembira. Yang susah katakan amin. Aminnya makin hilang. Yuk yang sekolah, aku mau bahagia, aku mau bergembira. Walaupun sampai harus belajar, aku mau bergembira. Karena waktu-waktu itu yang terpanjang yang kita lalui dalam keseharian kita. Hidup cuma sekali, saudara. Rugi kalau kita enggak bergembira. Yang mau katakan amin. Amin, saudara. Nah, tidak ada pekerjaan yang tidak penting yang kita lakukan ketika kita ada di dalam Dia. Karena Tuhan pasti punya rencana buat setiap yang kita lewati, yang kita lalui, yang kita kerjakan. Tuhan punya rencana, sekecil apapun. Saya yakin Daud tuh bukan sesuatu yang ideal yang dia inginkan jadi gembala. Tapi kita lihat ketika dia jadi gembala, dia lakukan dengan totalitas. Ada beruang, dihajar. Ada singa, ditonjok sama dia. Dia bela, dia lakukan semua itu. Dan kita melihat
bahwa itu justru merupakan bagian dari rencana ilahi untuk mempersiapkan dia jadi gembala yang jauh lebih besar, yaitu bangsanya, umatnya. Dan mempersiapkan dia jadi seorang raja yang luar biasa. Katakan amin. Yusuf juga pasti dia berpikir bahwa menjadi budak itu bukan sesuatu yang ideal yang dia impikan di dalam kehidupannya. Siapa sih yang pengen jadi budak? Tapi kita lihat ketika dia jadi budak, jauh dari orang lain keluarganya, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ternyata itu bagian dari jalan yang harus dia lewati untuk dia meniti kehidupannya sampai ke puncak kekuasaan di Mesir. Tuhan punya rencana. Katakan amin. Karena itu yuk yang capek, semangat, secapek-capeknya kerja. Lebih capek nganggur. Kok enggak amin? Katakan amin. Yang nganggur katakan haleluya. Engkau sedang dicapein sama Tuhan, tapi engkau enggak selamanya engkau nganggur. Tuhan pasti akan siapkan yang terbaik. Katakan haleluya. Yang tepuk tangan yang nganggur apa yang kerja? Katakan haleluya. Coba boleh tanya ya sebelahnya ya, lu nganggur enggak gitu? Katakan haleluya. Ya, yuk kita mau belajar hari ini. Ya, ada satu lagu, kerja buat Tuhan selalu, gitu ya, kan selalu manise. Kita syukuri, kita bergembira. Amin. Aduh Tuhan, kurang semangat kayaknya. Aduh Tuhan, kita mau belajar, lanjut. Pekerjaan kita penting. Nah ini yang perlu kita renungkan bersama-sama tentunya. Efesus 6 ayat 5, hai hamba-hamba, taatilah kepada Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kalau kita baca ayat 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya menyebut Tuhan, menyebut Kristus, saudara. Jadi kita tuh disuruh melihat Tuhan, melihat Kristus. Yang pertama, kenapa pekerjaan kita penting? Karena pekerjaan kita itu mencerminkan, kita yang bekerja itu mencerminkan image Tuhan. Atau mencerminkan gambaran Tuhan. Karena Alkitab mencatat bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja. Sejak awal dia bekerja. Kejadian 2 ayat 2 di sana dikatakan ketika Allah pada hari yang ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya. Artinya dia Allah yang bekerja. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Ketika dia menciptakan manusia, Kejadian 2 ayat 15, Tuhan telah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu dan memelihara taman itu. Artinya manusia itu juga diciptakan sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan bekerja, sejak awal Tuhan juga menciptakan manusia untuk menjadi satu makhluk yang juga bekerja sama dengan Tuhan. Jadi bekerja itu bukannya inisiatif manusia, bukan. Tapi pekerjaan adalah inisiatifnya Tuhan. Bahkan ada ayat yang mengatakan dengan berpeluh engkau akan mendapatkan makananmu. Itu bukan kutukan, bukan. Itu hanya bagian dari dosa, saudara, yang membuat kita itu harus sangat berjerih lelah.
untuk kita mendapatkan rezeki kita. Tapi hari ini kita nggak usah takut. Kalau kita di dalam Tuhan. Semua yang seperti tadi yang katanya kutukan, itu nggak ada lagi. Jangan pernah berpikir kalau kita capek banget hari ini karena kita terkutuk. Enggak. Tapi memang kita diciptakan untuk kerja. Katakan amin. Apakah Yesus bekerja? Dia sangat bekerja. Oke, jarang bahasa Indonesia sangat bekerja ya. Jarang ya. Ini untuk penekanan aja. Yesus juga bekerja. Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku pun juga. Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 14 ayat 2 dikatakan sebab aku pergi ketika dia naik mengatakan akan naik ke surga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus pergi, sekarang dia sedang kerja. Enggak nganggur. Dia Tuhan yang bekerja. Bapak kita, Bapak yang bekerja. Dan Tuhan juga mau saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang bekerja. Kalau saya pergi kerja, saudara, di Alam Sutra itu suka nggak jauh dari rumah saya, udah ke Bundaran Living Word, gereja Katolik situ. Itu banyak orang jogging kalau pagi, jam kerja, saudara. Banyak yang naik sepeda juga, enggak perempuan, enggak laki, tua, muda. Banyak yang lakukan itu. Ya, saya sih bisa memahami pertanyaan supir saya. Pak, itu orang ngapain ya kerjanya ya? Pagi-pagi jogging bukan kerja. Pagi-pagi naik sepeda, kerjaannya apa ya? Saya bingung jawabnya. Kemarin saya meeting di Cilandak Town Square. Ya jam kira-kira jam 3 sampai sana. Saya berdua sama, kemarin hari apa? Bukan kemarinnya lagi. Bohong aja. Kemarinnya lagi gitu ya. Bukan kemarin, hari Kamis kalau nggak salah. Kamis ya, Mam? Nggak pernah ngingetin. Ya pokoknya kalau nggak Kamis kayaknya Mas. Apa Rebo ya? pokoknya minggu kemarin lah gitu ya, saya meeting. Jam 3 sudah di mall. Mall itu ramai banget mallnya. Jam 3 udah. Itu orang saudara, di tempat kopi itu hampir penuh. Starbucks, Cafe Bean, apalagi tuh yang ada di situ. Ya itulah, pokoknya banyak. Itu penuh saudara. Saya mau cari tempat yang tenang karena mau ngobrol yang penting sama seseorang. Nggak dapat. Akhirnya saya cari yang paling ujung saudara. Dan di sana jauh lebih sepi. Pertanyaan yang sama, staf saya juga tanya, Pak, itu orang jam kerja pada ngapain ya? Nongkrong, nongki gitu ya, ngopi-ngopi. Kok kayaknya banyak banget duitnya gitu ya. Saya juga bingung jawabnya saudara. Tapi yang pasti kita jangan lihat mereka kerja atau enggak saudara. Mungkin ada yang dibayarin, ada saudara. Ada yang nganggur juga ada pasti ya. Ada juga yang memang kerjaannya begitu. Ya mungkin online atau apa dan segala macam. Atau mungkin mereka sedang santai. Kan semakin sekarang kan kerja itu semakin enggak dibatasi dengan tembok kan. Di mana aja kita bisa kerja. Saudara pernah ke kantor Google, saudara? Sini belum pernah ya? Sama saya. Saya cuma nanya doang. Itu kayaknya mereka bebas gitu kerja. Boleh ngopi, boleh apa. Gitu ya Gia? Kamu belum pernah Gia? Payah kamu. Sama saya. Pokoknya ngopi apa di mana aja boleh, yang penting produktivitas, yang penting kerjaan selesai, saudara. Artinya gini, saudara, semua orang kerja. Kita jangan lihat
nanti ke depan kok kayaknya orang enak banget kerjanya, nggak ngapa-ngapain, santai banget kerjanya. Kita jangan lihat seperti itunya. Tapi yang pasti adalah kita membawa gambaran ilahi. Saudara dan saya, kita semua harus kerja. Yang percaya katakan, kok makin letoy. Yesus selama hidupnya dia kerja. Saudara, kalau kita taunya dia pelayanan 3,5 tahun. Apa yang dia lakukan dari umur 1 sampai umur 30? Bukan menganggur, saudara. Tradisi Yahudi mengatakan bahwa dia bekerja sebagai tukang kayu, saudara. Kerja bukannya nganggur. Saudara. Setelah itu dia melayani. Pelayanan pun merupakan bagian dari pekerjaan yang dia lakukan. Dia nggak pernah nganggur. Dan kita membawa gambarannya. Saudara dan saya pun kita semua nggak terkecuali kita harus kerja. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena kita diciptakan ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus. Yang artinya adalah seturut dengan gambarnya. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, bukan sekedar bekerja, tetapi bekerja dengan baik. Katakan bersama saya mau bekerja dengan baik. Katakan amin. Yang kedua, saudara, kita lanjut ya. Ayat 6 dikatakan apa? Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan melayani manusia. Penekanannya di ayat 7. Menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan bukan manusia. Artinya yang kedua, saudara dan saya kita ini, kenapa pekerjaan itu penting? Karena kita bukan sekedar bekerja. Waktu kita bekerja sebetulnya itu merupakan satu sarana kita untuk menyembah dan melayani Tuhan. Pekerjaan adalah juga merupakan bagian dari ibadah kita. Orang Amerika tuh lebay, saudara. Ekspresif banget, saudara. Waktu khotbah di sana saya, saudara. Entah kapan waktunya ya. Itu kalau saya ngomong kenceng gitu, standing applause. Tepuk tangan genian. Katakan haleluya. Coba lihat kiri kanan nih, jangan dengerin tuh pendeta. Ini untuk memberi semangat aja, saudara. Ya, kerjaan kita kenapa penting? Karena sarana. Nah, kalau kita lihat bahasa aslinya itu merupakan sarana. Kenapa saya sebutkan sebagai sarana untuk kita menyembah? Karena kalau kita lihat Kejadian 2 di sana dikatakan bahwa Abraham ditempatkan untuk memelihara, mengusahakan. Itu dari kata avad atau avodah. Artinya adalah bukan sekedar bekerja saja, tapi avad atau avoda itu bicara tentang menyembah atau melayani Tuhan. Jadi jangan sembarangan. Pekerjaan kita adalah ibadah kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tubuh itu bicara tentang apa yang fisik. Artinya dimanapun kita ada, kita harus mempersembahkan tubuh kita. Di mana kita ada, apa yang kita lakukan di dalam rumah Tuhan itu juga harus kita lakukan. Di sekolah kita, di kuliah kita, di tempat kerjaan kita. Harus kita lakukan.
di rumah Tuhan kita mengucap syukur. Di rumah Tuhan kita mengucap syukur. Di tempat kerjaan jangan bersungut-sungut. Pak, gimana nggak bersungut-sungut? Saya di rumah Tuhan juga bersungut-sungut. Jangan. Tapi gimana di rumah Tuhan kita mengucap syukur. Katakan amin. Bergembiralah karena pekerjaanmu. Amin. Di rumah Tuhan kita disegarkan. Jangan kayaknya di tempat kerjaan jadi tempat penderitaan kita. Kerja keras harus dong. Anak Tuhan harus rajin. Harus. Tapi gimana kita tetap mengucap syukur. Katakan haleluya. Ku tahu hidupku Jadi nggak ada dikotomi lagi antara kegiatan spiritual dan kegiatan yang sekuler. Sekuler. Nggak ada pertentangan lagi. Ya, artinya gini, perilaku kita di sini sama tempat kerjaan sama. Amin. Walaupun banyak yang harus kita kerjakan, kita tetap semangat. Enggak bersungut-sungut. Kita tetap berbahagia di dalamnya. Kita tetap bersyukur di dalamnya. Katakan amin. Amin. Jadi tempat kerja itu harus jadi tempat ibadah kita. Bukan sekedar kita kerja. Di sana ada doa. Tuhan, aku mau kerja. Aku perlu Engkau. Biar namamu dipermuliakan. Keren banget, saudara. Tuhan tuh kalau ngelihat begitu, dia akan berkata dari sana, gila nih anak. Wow, keren nih anak. Mengandalkan Tuhan. Saya yakin yang begini akan tetap kuat. Katakan amin. Ya. Begitu juga, pokoknya artinya nggak ada perbedaan. Satu kali ada seorang tukang cukur, saudara. Tukang apa? Dia ikut ibadah KKR. Yang khotbah itu yang menyampaikan firman Tuhan bukan pendeta Johardi, masih jauh. Itu yang khotbah itu Billy Graham. Orang yang paling keren, katakan, Billy Graham, saudara, ya tokoh yang paling dikagumi 60 tahun berturut-turut, bukan di Cisauk, tapi di mana? Di Amerika, saudara. Wah, saudara, dia begitu ikut KKR itu, saudara, dia diubahkan. Artinya dia mengalami satu pertobatan yang luar biasa. Dia janji Tuhan. Aku mau menjadi saksimu. Aku membawa namamu. Aku mau saksikan namamu di tempat kerjaanku. Dia janji,
dia memberitakan kebenaran itu. Benar saudara, begitu ada yang cukur, dia mulai doa, Tuhan, buka mulutku agar aku bisa bersaksi. Dia doa kayak gitu. Ya namanya belum pengalaman kan. Sampai selesai lagi, diem aja tukang cukur saudara. Jadi enggak ngomong apa-apa saudara. Yang kedua begitu juga, yang ketiga begitu juga. Yang keempat, ketika dia sedang megang pisau cukur saudara. Biasa kan kalau lelaki tuh habis selesai bulu-bulu halusnya kan dipakai pisau gitu sih saudara ya. Langsung dia mau bertuhan. Berikan mulutku agar aku bisa bersaksi di tempat kerjaan ini. Dia mulai berani ngomong kepada yang cukur. Apakah Anda sudah siap mati? Sambil megang pisau. Salah ngomong. Itu yang cukur langsung lari terbirit-birit saudara. Udah ada niat saudara. Dia mau membawa keselamatan yang dia terima di tempat pekerjaannya saudara. Ada yang diem, jadi pendeta ngomong apa, gua kagak ngerti ya. Nanti yang diem kagak ngerti tanya sebelahnya ya. Itu pendeta ngomong apa sih? Katakan haleluya. Kok gak tepuk tangan sih, gua capek-capek khotbah. Katakan haleluya. Artinya yuk kita jangan beda-bedakan ya yang namanya sekuler dan spiritual saudara. Ketika kita bisa memaknai pekerjaan sebagai ibadah pelayanan kepada Tuhan, itu akan memotivasi kita otomatis, ya akan mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang beda, yang unggul. Saya yakin itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tahu bahwa kita bekerja buat Tuhan dan Tuhan adalah bos kita sesungguhnya, kita nggak akan main-main kerja. Kita akan berlaku jujur, berlaku benar, berlaku baik dan memberikan yang terbaik senantiasa. Walaupun bos di dunia enggak lihat, Tuhan kita memperhatikan kita. Dia mengamat-ngamati kita. Katakan amin. Kita enggak akan kerja sembarangan, kita enggak akan sekolah sembarangan, kita akan sungguh-sungguh melakukannya buat Tuhan, bukan buat manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita lakukan, kita lakukan buat siapa? Buat Tuhan, bukan buat manusia. Yang mau katakan amin. Yang ketiga saudara, ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Nah ini yang ketiga, artinya apa? Kenapa kerjaan kita itu penting? Karena pekerjaan kita adalah merupakan satu sarana Tuhan untuk memberkati kita. Karena firman-Nya berkata, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Artinya kalau kita mau dapat berkat, ya kerja dong. Kita di sini yang kerja dulu apa gajian dulu? Kerja dulu baru kita digaji. Nah begitu juga Tuhan, kerja. Kamu akan dapat makan. Kamu akan diberkati. Ya sekarang kan ada istilah mager. Atau itu bambu ditancepin. Males gerak. Ya, yuk anak-anak Tuhan jangan mager. Nah, istilah lainnya adalah disebut kaum rebahan. Yang suka rebahan saudara. Itu emang paling enak rebahan saudara. Pagi-pagi itu ya kalau bangun kayak kita masih ngantuk banget gitu ya. Itu bantal kita balik enak banget gitu ya saudara.
Lebih dingin, lebih adem ya, tidur lebih enak. Itu yang bikin mager saudara ya. Atau ada lagi istilah PW saudara. Posisi enak. Kita nyarinya yang posisi enak saudara. Nah kita harus hati-hati dengan yang namanya kemalasan ini. Kemalasan merupakan salah satu dari dosa yang membuat kita susah, miskin, bahkan mendatangkan maut. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the seven deadly sins, yang artinya ya tadi dosa yang membawa maut, saudara. Apa aja? Kesombongan, keserakahan, amarah, iri hati, hawa nafsu, sikap yang greedy atau rakus, saudara. Dan yang terakhir kemalasan. Kemalasan dalam bahasa Inggris itu sloth, S-L-O-T-H, sloth. Nah sloth itu dalam bahasa Inggris juga artinya adalah salah satu binatang malaria. Mamalia. Salah satu binatang mamalia. Di sini siapa yang pernah lihat apa namanya? Tadi pagi gue bilang apa? Kukang. Siapa di sini yang pernah lihat kukang? Lihat juga di TV kan? Kukang itu sejenis kangkung. Pokoknya binatang mamalia yang mager saudara. Itu binatang tiap hari itu paling tidak 20 jam tidurnya. Panjang apa pendek saudara? Itu kaum rebahan. Suka tidur saudara. Nah ketika dia terjaga pun 4 jam itu geraknya hanya terbatas. Dan sehari dikatakan bahwa kukang itu rata-rata melangkah hanya 60 langkah. Keterlaluan ya saudara ya. Itu kalau punya mantu kayak gitu, bawain air dingin, saya blok aja saudara, siram. Tidur mulu. Biar seger. Ya, itu kukang saudara. Itu sloth dikatakan seperti itu. Nah ada amsalnya, ada ayatnya saudara. Dalam kitab Amsal 6 ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, tinggal terbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Nah kalau kita sloth, mager, malas gerak saudara, ya susah mendapatkan berkat. Nah karena itu yuk kita jadikan pekerjaan kita satu sarana untuk mendapatkan berkat. Karena Tuhan itu bisa memberkati kita tanpa kita kerja, bisa. Tapi itu bukan gayanya Tuhan. Tuhan kebanyakan, bahkan hampir semuanya, Dia memberkati umatnya ketika umatnya bekerja. Katakan amin. Kenapa si Ishak diberkati, saudara? Dia diberkati karena dia enggak mager. Dia menabur. Yakub juga diberkati walaupun dia kerja sama mertuanya Laban, kita lihat dia bekerja dengan sungguh-sungguh yang membuat akhirnya dia bisa lebih kaya dari mertuanya. Siapa lagi? Yusuf juga sama. Ketika jadi budak dia kerja dengan sungguh-sungguh. Walaupun kelihatannya turun naik seperti itu. Masuk penjara, di sana pun dia sungguh-sungguh. Tapi kita lihat akhirnya dia jadi satu pribadi yang sungguh amat diberkati. Petrus diberkati. Semalam-malaman kerja keras dan Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh Petrus. Walaupun sudah kerja keras dan belum mendapatkan apa-apa, Tuhan tahu bagaimana cara memberkati mereka. Tapi kita lihat diawali ketika mereka bekerja keras. Paulus walaupun dia seorang hamba Tuhan, dia berhak menerima donasi dari jemaatnya. Tapi kita lihat Paulus walaupun di tengah kesibukannya dia masih sibuk membuat tenda.
Dan kita lihat Paulus diberkati. Hal yang sama akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bekerja merupakan anugerah dari Allah. Dengan bekerja kita diberkati dan orang lain pun diberkati melalui pekerjaan kita. Katakan amin. Dan yang terakhir Mazmur 127 ayat 2. Banyak orang berpikir bahwa jadi orang Kristen itu enak, dengan tidur aja diberkati. Karena ada firman-Nya yang berkata bahwa sebab Ia memberikannya pada umatnya itu pada waktu tidur. Bukan seperti itu. Diawali dari ayat 1. Di sana dikatakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha manusia membangunnya. Amin, saudara. Dimulai dengan Tuhan kita bekerja. Maka yang terjadi, yang kita lakukan enggak sia-sia. Kalau ayat 2 dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi, duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperolehnya dengan susah payah. Artinya kalau kita sudah memulainya dengan Tuhan, kata sia-sia itu hilang, saudara. Ketika kita bekerja dari pagi sampai jauh malam, memang capek. Tapi Tuhan tetap Tuhan yang gak pernah berhutang. Waktu kita tidur, kita diberkati. Katakan amin. Kita enggak kekurangan berkat. Ada Tuhan yang memberkati kita ketika kita mulai bersama-sama dengan Tuhan. Yang terakhir, saya harus ke Pak Prabowo. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku tahu hidupku
Kami enggak mau kehilangan kegembiraan kami ketika kami bekerja. Kami mau pilih, kami tetap bersuka cita dengan apa yang ada pada kami, dengan pekerjaan kami, sekolah kami, usaha kami. Kami mau bergembira di dalamnya. Dan kami mau persembahkan semua. Tuhan menjadi milik-Mu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Kau memberkati anak-anak-Mu. Mungkin ada yang lelah, ada yang capek. Tuhan pulihkan, pulihkan. Sekarang kami ngerti Tuhan, bukan hanya kami yang bekerja, tapi Tuhan juga bekerja bersama-sama dengan kami. Bukan hanya kami yang berjerih lelah, Tuhan juga berjerih lelah untuk kami, untuk memberkati kami, untuk menguatkan kami, untuk memulihkan kami. Tuhan, karena itu kami mau bersyukur di dalamnya. Kami persembahkan apa yang ada pada kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Kau berkati anak-anak-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati. Sekolah, kuliah mereka juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami mau kembali, kami siap terima berkat-Mu. Terima berkat Tuhan, biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, pertolongan, persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.